Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki yang menjual khamr di sebuah perahu. Dia mencampur khamr dengan air. Dia mempunyai seekor kera. Kera ini mengambil kantong uang dan membawanya ke tiang perahu. Kera itu lalu membuang 1 dinar ke laut dan 1 dinar ke perahu, sehingga ia membaginya menjadi 2 bagian. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana orang ini disalahkan karena kecurangannya dan tidak disalahkan karena menjual khamr yang diharamkan oleh Allah? Jawabannya adalah bahwa khamr tidak diharamkan dalam syariat mereka. Di awal kehidupan Madinah, khamr juga belum diharamkan, lalu dicela tanpa diharamkan, lalu diharamkan meminumnya di waktu sebelum salat, di mana menjualnya juga belum diharamkan, lalu diharamkan meminumnya. Pada waktu khamr belum diharamkan, kaum muslimin menjual belikannya secara terbuka. Sedangkan berbuat curang pada waktu itu telah diharamkan dan dihukum karenanya. Bayangkan seorang pedagang yang berdagang di atas kapal, mencampur dagangannya dengan sesuatu yang lebih murah untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tidak ada yang tahu, kecuali seekor kera. Kera ini kemudian mengambil kantong uang hasil dagangan itu, memanjat tiang kapal, dan mulai membuangnya satu demi satu. Inilah kisah nyata yang diceritakan Rasulullah tentang seorang pedagang yang mencampur khamr dengan air demi keuntungan. Seekor kera mengambil uang hasil dagangannya, lalu membuang 1 koin ke laut dan menyisakan setengah dari semua koin di kapal. Seakan-akan kera itu sedang memberikan pelajaran berharga. Harta yang diperoleh dengan cara curang tidak akan bertahan lama. Saudara-saudaraku, kisah ini bukan sekadar cerita tentang kera yang cerdas, tetapi tentang sebuah hukum kehidupan. Kejujuran adalah kunci keberkahan. Lihatlah bagaimana Allah memberi pelajaran melalui seekor hewan tentang akibat dari kecurangan. Kecurangan hanya membawa kerugian jangka panjang. Harta haram tidak akan bertahan, bahkan bisa menjadi sumber malapetaka. Allah membenci kecurangan dalam perdagangan dan mengingatkan kita dalam banyak ayat dan hadis. Mungkin kita berpikir ini hanya terjadi di masa lalu, tapi lihatlah di sekitar kita. Berapa banyak orang yang mencampur susu dengan air? Berapa banyak yang menambahkan zat berbahaya ke makanan untuk keuntungan lebih besar? Berapa banyak yang menipu dalam takaran dan timbangan? Jika bahkan seekor kera memahami kejujuran, bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin mengambil risiko membawa harta haram ke dalam hidup kita? Mulai sekarang, mari kita jujur dalam setiap transaksi kita. Jangan mencurangi timbangan dan takaran. Jual barang dengan kualitas yang sesuai. Ingatlah bahwa keberkahan lebih penting daripada keuntungan sesaat. Kawan, kita mungkin tidak memiliki seekor kera yang akan mengambil uang kita jika kita berlaku curang. Tapi Allah Maha melihat. Jika kita ingin hidup kita penuh berkah, marilah kita berlaku jujur. Jika video ini bermanfaat, tekan like, bagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru.